Welcome to Felix Story di channel Felix Chris. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup sensitif, terutama untuk orang-orang di Indonesia kayaknya ya. Karena kita akan membahas tentang, ini ada kaitannya agama. Kita akan membahas tentang sekte-sekte sesat yang berbahaya, yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih menjadi satu bahasan karena memang perilaku mereka ini luar biasa dan tidak masuk akal dan kadang kalau dipikir-pikir juga tidak berperi kemanusiaan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan like channel ini. Nah, kalau kita bicara soal sekte dulu nih, sekte itu kan sebenarnya semacam pecahan gitu. Ibarat kalau K-pop group ini subgroup. Jadi misalnya ada satu agama besar, terus ada satu kelompok dalam agama itu yang tidak terlalu setuju dengan pemikiran atau ide yang ada di agama itu, atau mereka punya satu pemikiran sendiri yang tidak bisa terwakilkan. Akhirnya orang-orang ini memisahkan diri, terus membuat satu konsep sendiri sampai akhirnya mereka terlalu kuat, mereka bisa menyaingi agama yang menjadi indukannya gitu. Jadi istilahnya ini hasil pemikiran gitu ya. Makanya kenapa? Karena hasil pemikiran manusia ini tadi kadang-kadang juga konsep atau kemungkinan untuk melenceng ke hal-hal yang tidak baik atau yang mengarah ke hal-hal sadis, brutal, itu sangat bisa banget untuk melenceng ke arah sana. Nah, bahkan juga bukan cuman brutal, banyak dari sekte-sekte ini akhirnya dikasih label sesat gitu. Kalau di Indonesia pasti masih inget banget dulu sempat ada Lia Eden yang kalau nggak salah membaptis atau mencanangkan dirinya sebagai utusan Tuhan segala macam. Terus sempat bilang ke Jokowi kalau ada UFO yang akan mendarat di Monas segala macam. Dan sampai sekarang belum terbukti gitu ya. Atau mungkin gara-gara informasinya bocor akhirnya UFO-nya tidak jadi mendarat di Monas mungkin. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi itu salah satu contoh yang ada di Indonesia. Kebanyakan sekte-sekte sesat ini akhirnya itu nantinya bakal ditangani oleh pemerintah gitu ya. Entah dihukum atau entah dibubarkan atau mungkin diberi satu edukasi untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, kita akan membahas tentang beberapa sekte-sekte yang ada di seluruh dunia yang sampai sekarang masih jadi pembahasan karena memang track record dan history mereka cukup mengerikan. Yang pertama, ini termasuk yang paling terkenal dan sampai sekarang masih jadi mungkin horor gitu ya untuk banyak warga-warga tertentu, terutama di Amerika, itu adalah KKK atau Ku Klux Klan. Nah, ini khas banget karena mereka ini kalau zaman dulu nih ya, mereka ngumpul bareng, bikin gathering, bahkan mereka sempat bikin kayak marching gitu ya di jalan-jalan. Mereka punya seragam yang khas, yaitu jubah putih, plus pakai penutup kepala, kayak kerucut gitu warna putih juga. Dan biasanya mereka membawa salib yang besar. Kenapa? Karena memang mereka ini bisa dibilang adalah salah satu sekte yang turunannya dari Kristen. Nah, awalnya sih mereka dari Eropa, warga sipil biasa, tapi kemudian akhirnya mereka mendapatkan banyak dukungan, mencapai 4 juta orang, dan konon katanya lebih dari itu, karena banyak member dari Ku Klux Klan ini yang diam-diam, member yang tidak secara terus terang muncul publik, tapi mereka diam-diam punya idealisme atau ideologi yang mengerikan, dan anggota dari Ku Klux Klan. Nah, puncaknya dari Ku Klux Klan atau disingkat biasanya KKK, ini adalah di tahun 1924 sampai 1925. Nah, ini kalau mungkin kamu googling, cari di internet, banyak infonya kekejaman mereka, dan mereka biasanya ini memang mentargetkan beberapa ras-ras tertentu dan grup-grup minor, misalnya warga kulit hitam Amerika Serikat, kemudian Yahudi, imigran, bahkan orang Katolik pun juga mereka sasar, Muslim, ateis, dan banyak golongan-golongan minoritas lainnya. Makanya kalau di Amerika sendiri, mereka itu dikasih label American White Supremacist Terrorist Hate Group, tuh banyak banget kan, udah White Supremacist, Terrorist Hate Group, dan segala macamnya. Karena memang mereka nggak ragu-ragu untuk menculik, menyiksa, dan bahkan juga membunuh tanpa belas kasihan. Karena memang kalau nggak sama dengan mereka ya babat abis gitu. Yang kedua, ini dari Jepang. Itu adalah Aum Shinrikyo. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu kurang lebih artinya si Aum Shinrikyo itu adalah Supreme Truth, kebenaran yang
mutlak yang sebenar-benarnya. Ini didirikan oleh Shoko Asahara di tahun 84 dan ini berkembang di Jepang, dan memang awalnya kalau lihat dari namanya gitu ya, dari Om, itu mereka melakukan meditasi dan yoga awalnya, tapi kemudian mungkin karena ada pemikiran-pemikiran yang berbeda mengarah ke ekstrim, akhirnya mereka membuat satu sekte tersendiri, dan goal mereka itu adalah menginginkan sebuah kiamat untuk umat manusia. Jadi mereka menganggap kalau misalnya kematian manusia itu sama dengan kiamat yang dipercepat dan mereka bisa langsung masuk surga kalau mereka bisa menciptakan kiamat-kiamat ini. Nah, gimana caranya menciptakan kiamat ini? Itu adalah mereka melakukan pengeboman, bikin kekacauan, kemudian menggunakan gas beracun, menculik, merampok, pokoknya gimana caranya, kacau dan banyak korban. Jadi kiamat-kiamat itu akan tercipta, jadi mereka bisa sama-sama nanti mempercepat akselerasi menuju ke surga. Uniknya ternyata para anggotanya ini melakukan serangan-serangan ini secara rahasia. Jadi eksekutornya itu nggak akan saling tahu kalau mereka misalnya akan melakukan serangan gitu. Dan bahkan anggotanya pun juga nggak akan tahu kapan, di mana, dan menggunakan apa serangan itu akan terjadi. Jadi istilahnya tahu-tahu aja misalnya ada serangan gas beracun gitu ya, atau mobil nabrak segala macam. Nah itu bisa jadi salah satu misinya mereka, atau yang melakukan adalah eksekutor mereka. Oke, serangan terakhir dari Aum Shinrikyo ini terjadi di tanggal 1 Januari 2019 di Tokyo. Jadi belum lama ini. Jadi waktu itu ada satu orang simpatisan yang, ini tahun baru, kebayang dong ya, orang-orang tanggal 1 Januari mungkin habis party tahun baru segala macam, seneng. Si salah satu simpatisan ini tiba-tiba ngebut menabrakkan mobilnya masuk ke area pedestrian gitu ya, pejalan kaki, dan nabrak orang-orang yang lagi jalan di sana. Itu di kawasan Harajuku. Jadi kawasan padat penduduk, dan akibatnya 9 orang luka-luka. Untuknya cuma luka-luka. Kemudian karena memang track recordnya udah banyak melakukan serangan dan bermacam-macam, itu akhirnya Jepang yang walaupun jarang sekali melakukan eksekusi atau hukuman bunuh diri, tapi akhirnya memutuskan untuk menghukum mati beberapa simpatisan dari Aum Shinrikyo, karena mereka juga konon katanya dapat dukungan dari publik. Totalnya akhirnya Jepang mengeksekusi 13 orang anggota, termasuk Shoko Asahara, itu pemimpin Aum Shinrikyo gitu. Jadi akhirnya mereka dibinasakan. Sejauh ini yang diketahui ya, tapi nggak tahu apakah masih ada sisa-sisanya, partisan yang lainnya, simpatisan yang lainnya yang masih berkeliaran di Jepang. Selanjutnya adalah Children of God. Ini lagi-lagi salah satu sekte yang juga dilabeli termasuk mengerikan dan keji, karena mereka itu punya ajaran atau kepercayaan yang tidak masuk akal. Mereka mengharuskan pengikutnya itu berhubungan badan dengan anak-anak. Dan bahkan mereka itu mencuci otak. Jadi kalau misalnya kamu have sex sama anak-anak, itu kamu dapat satu semacam pahala atau ganjaran yang cukup besar. Dan akhirnya banyak dari anggota ini menculik anak-anak, gadis-gadis kecil, dan bahkan mereka juga nggak segan untuk menyiksa sampai tewas kalau misalnya si gadis ini berontak dan menolak untuk diajak berhubungan badan. Nah, karena mungkin akhirnya aksinya banyak ketahuan, jalan tengahnya gitu ya, agar mereka tetap bisa melakukan ritual berhubungan seks dengan anak-anak, mereka itu katanya bekerja sama dengan rumah bordil, semacam prostitusi, untuk menyuplai para pekerja seks di bawah umur. Jadi mereka tetap bisa melakukan ritual, tapi juga cara tanda kutip mungkin terorganisir gitu ya, jadi tetap dapat supply-nya dan mereka tetap bisa berhubungan badan. Kalau ditarik lagi ke belakang, sebenarnya Children of God ini cukup banyak berubah namanya gitu, karena mungkin dari awal terbentuk di tahun 1968 di California, itu awalnya bentuknya adalah Teens for Christ. Lagi-lagi, karena ini bisa jadi ekstremisnya Kristen. Nah, itu beberapa kali ganti nama, kemudian The Children of God, sampai akhirnya ganti nama lagi di tahun 78 sebagai The Family of Love atau The Family. Dan gilanya adalah mereka sampai sekarang ini masih ada ternyata, karena terakhir kali mereka mengganti nama di tahun 2004 menjadi The Family International. Sekte atau organisasi ini sekarang masih ada, dan bahkan kalau kamu cari tahu lagi ya, yang bikin shock itu banyak selebriti Hollywood yang konon katanya anggota dari sekte ini. Serem ya. Next adalah Order of the Solar Temple.
Nah, ini ada agak-agak bau-bau kekunoan juga. Ini karena Order of Solar Temple itu adalah satu sekte yang tersebar di Eropa dan Amerika. Sekte ini, lagi-lagi pecahannya dari Katolik Kristen, ini didirikan oleh seorang bernama Joseph Di Mambro dan Luc Journet di tahun 84 di Jenewa. Awalnya, sekte ini melakukan ritualnya diam-diam, karena mungkin menyimpang, sampai akhirnya di tahun 94 mereka mulai terendus atau mulai tanda kutip terkenal karena melakukan pembunuhan pada seorang bayi hanya karena dianggap bayi itu adalah titisan antikris atau antikristus, jadi kayak titisan setan gitulah istilahnya. Makanya akhirnya si bayi ini Nah, lagi-lagi ini tentang bunuh diri untuk mempercepat masuk ke surga. Karena memang banyak sekali juga dari kelompok ini melakukan bunuh diri dadakan. Karena ini, ya itu tadi mereka percaya kalau misalnya mau masuk surga ya udah, cepet aja. Mati aja cepet, nggak usah nunggu sampai tua, sampai meninggal. Karena bisa ekspres gitu ya, masuk surga. Jadi mereka bunuh diri massal. Dan terakhir, ada 100 anggota sekte yang ditemukan meninggal akibat ditembak, diracun, dan dibakar oleh ketuanya sendiri. Yang kelima adalah Branch Davidians, atau kalau di Indonesia kan itu menjadi ranting Daud. Lagi-lagi ya. Di situ-situ aja ternyata seputar Kristen, Katolik segala macam gitu. Ini adalah satu sekte sesat yang didirikan tahun 55 oleh Benjamin Roden. Ini pecahan dari kelompok Tongkat Gembala yang awalnya itu merupakan anggota-anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi sudah dari tahun 30-an, kemudian tahun 50-an mereka mecah sendiri si ranting Daud ini. Nah, sekte ini dipercaya mereka itu ditugaskan untuk menjemput kiamat. Akhirnya mereka banyak juga melakukan kekacauan, pembakaran, pengeboman, kerusuhan, dan aksi kriminal lain termasuk kepada wanita dan anak-anak. Nah, karena memang sudah banyak melakukan kejahatan, akhirnya anggota kelompok ini juga diincar, jadi buronan oleh polisi Amerika, dan akhirnya mereka semua diduga melakukan bunuh diri massal dengan meledakkan sebuah bangunan, dan paling tidak ada 76 orang yang tewas terpanggang api gara-gara aksi bunuh diri massal ini. Itu tadi cerita dari sekte-sekte sesat yang cukup terkenal, cukup mengerikan dengan ideologi mereka yang kebanyakan nyusahin orang lain dan juga membunuh, melakukan hal-hal yang tidak baik hanya karena mereka ingin cepat masuk surga ya. Percayalah, masuk surga akan segampang itu dan secepat itu. Yang ada langsung drop, kamu masuk ke dalam neraka ya. Oke, thank you sudah menyimak. Felix Story kali ini membahas tentang sekte sesat. Jangan lupa klik subscribe dan like channel ini, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye.